Oke sahabat Counter kita sudah berada di Pura Giri Sutra Mandala di Dusun Banjarjo di Desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, bersama Ketua Perada. Yuk kita masuk ke atas untuk lihat Pura Giri Sutra Mandala. Ini adalah pintu awal masuk. Sebelum kita nyampe ke atas, ke puncak pura, kita naik ke tangga dulu. Ini tangga ada berapa anak tangga ini? Kalau Mas? Ini dari bawah ke atas itu 108. 108 ya, lumayan bisa buat ya olahraga, bakar kalori. Ini adalah Pura Giri Sutra Mandala yang letaknya itu di atas Telaga Gupit. Pura tertua ya, di Kabupaten Pringsewu, di Kecamatan Gadingrejo. Oh, di kecamatannya di Dusun Mataram. Agak lumayan ini sahabat Counter ini juga kameramen agak priwe gitu loh. Oke sahabat Counter, kita udah hampir nyampe ke pintu masuk pura ya. Lumayan. Ini juga bisa menjadi destinasi wisata keagamaan ya. Oke sahabat Counter, kita sudah nyampe pintu masuk di puncak Pura Giri Sutra Mandala. Ya. Masih bersama Mas Ketua Perada Mataram. Oke sahabat Raisel, kita sudah berada di dalam Pura Giri Sutra Mandala dan kita akan mengenalkan ke dunia bahwa di Pringsewu banyak tempat-tempat wisata. Salah satunya adalah Pura Giri Sutra Mandala yang letaknya berada di atas Telaga Gupit atau di pucuk gunung. Bisa kita lihat sahabat Raisel, ini adalah suasana di dalam Pura Giri Sutra Mandala dengan kondisi yang terawat, tertata rapi dengan berjajar bunga-bunga. Kita akan ambil dari kamera atas. Mungkin sahabat Counter yang belum kesini bisa lihat di channel kami ya, suasana ataupun letak dan keindahan tempat peribadatan umat Hindu yang ada di Dusun Banjarjo. Halo semua sahabat Counter, kali ini saya bersama Ketua Perada umat Hindu di Pura Giri Sutra Mandala. Letaknya di Dusun Banjarjo, di Desa Mataram, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kita akan mereview ogoh-ogoh dari awal sampai 50% sampai 100%, mungkin nanti sampai ritual acara puncak sampai dibakarnya ogoh-ogoh. Subscribe, like, komen, dan share di channel Counter. Salam satu langit. Oke sahabat Raisel, kita masih bersama Mas Atri Handoko sebagai Ketua Perada Desa Mataram.
tepat di bawah kita adalah Pura Giri Sutramandala yang letaknya di atas Telaga Gupit. Ini adalah tempat peribadatan umat Hindu sekaligus destinasi wisata yang ada di Dusun Banjarjo, Desa Mataram. Untuk Mas Atri Handoko, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, untuk saya sendiri sebagai Ketua Prada mengucapkan terima kasih kepada Kontrisel yang sudah meliput Pura Giri Sutramandala ini sebagai bisa dikatakan tempat destinasi atau tempat wisata. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Kontrisel. Kapan lagi kalau nggak dari sekarang kan, siapa tahu nanti kalau pas lagi acara kita bisa saling ini lagi, saling support. Dan jangan lupa subscribe like channelnya Kontrisel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Atri Handoko, dan sengaja kita akan mengenalkan inilah Dusun Banjarjo, inilah Desa Mataram dengan destinasi wisata Pura Giri Sutramandala yang letaknya di atas Telaga Gupit di pucuk gunung. Tapi himbauan untuk para pengunjung yang mungkin dari lain daerah untuk masuk harus dapat izin ya. Ya, harus dapat izin. pastinya dari kalau izin itu harus dari Bapak Mangku atau yang pengurus ya, Pura pengurus Giri Sutramandala. Oke sahabat Trisel, untuk selanjutnya kita akan melihat proses pembuatan ogoh-ogoh dari awal sampai finish. Pokoknya ikuti terus liputan kami, tonton sampai habis dan jangan di skip. Subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam satu langit. Untuk pertama kita mulai dari Dusun Margoyoso 1. Halo semua sahabat Kontrisel, kali ini kami berada di Desa Mataram, tepatnya di Dusun Margoyoso 1 dengan prada-prada dari umat Hindu yang sedang sibuk dalam pembuatan dan persiapan ogoh-ogoh untuk menyambut Hari Raya Nyepi bersama Bapak Kardus. Bapak Kardus Margoyoso 1 ini Bapak siapa Pak? Andri Setiawan. Ini dengan Bapak Ari. Nah, Bapak Kardus ini tadi saya lihat kan ada di tulisan terpampang bahwa Mataram ini terkenal dengan Kampung Pancasila. Apa Pak Kampung Pancasila? Kampung Pancasila itu di Desa Mataram kami itu berbeda-beda agama, ada umat Hindu, Islam, Katolik, Kristen. Nah, jadi Pemda udah meresmikan bahwa Mataram itu Kampung Pancasila. Kita bersatu, kita tidak membeda-bedakan satu sama lain agama, adat, suku itu. Jadi intinya Kampung Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, tetap rukun. Nah ini bersama Prada Ari ya, kita akan tengok ini persiapan pembuatan ogoh-ogoh. Prosesnya masih pembuatan rangka sama gerak dasar. Gerak dasar khususnya di rangka. Ini membutuhkan tangan. Tangan guys. Dan ini bentuk dari badan
badan kerangka dari ogoh-ogoh. Dan ini kalau udah jadi nanti dijadikan satu. Ini adalah kakinya. Ya bener, ini kaki Mas Rio. Ya, kaki. Ini adalah lambang dari bunga teratai. Dan di sini juga pakai dinamo ya, modern. Nah, ini kenapa diambil bahan dasar dari plastik? Sebenarnya bahan plastik mudah, murah, sama tahan cuaca sih pengennya. Kalau hujan nggak langsung kena air langsung, nggak gampang melepuh, walaupun kena cat nggak gampang melepuh. Ini untuk proses pembuatan kira-kira lamanya berapa hari? Kalau pembuatan sih sebenarnya hampir 1 bulan lah. Ntar sebelum hari H 3 hari, 1 hari itu udah selesai. Sahabat Kontrisel, kita juga ingin tahu ini budget untuk pembuatan ogoh-ogoh. Kira-kira budgetnya sampai berapa ini Mas? Sebenarnya kalau di sini tergantung yang dibuat Mas. Biasanya rata-rata itu sekitar 3-5. Di sini karena terkenal kampung Pancasila, jadi kegotong royongannya masih jos. Oke sahabat Kontrisel, di sini bahannya ada plastik besi, ini untuk tiang biar kuat, biar nggak roboh kalau waktu diarak. Terus ini yang paling mudah dicari, bahannya bambu. Oke sahabat Kontrisel, di dalam juga ada bahan-bahan yang akan dipersiapkan untuk pembuatan ogoh-ogoh. Oke sahabat Kontrisel, di sini ada bahan-bahan yang akan dibuat untuk ogoh-ogoh. Kemungkinan besar kayak gini loh. Oh ini ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan ini masih rancangan. Bahan lainnya belum dipersiapkan kayak cat. Itu perlu mesin untuk buat ngecat, kompresor. Karena ini belum finishing. Masih rangkaian. Supportnya gimana nih Pak? Supportnya ya semangat. Ya pada umat Hindu ini semangat lah. Ini belum kumpul semua karena masih banyak kegiatan yang perlu dikerjakan. kayak nyari rumput untuk ternaknya, jadi nggak bisa kumpul jadi satu. Ada lagi ngarit. Nah, terus di sini juga ternyata untuk pembuatan ogoh-ogoh terjadwal para Prada. Oke sahabat Kontrisel, ini baru satu tempat. Di Mataram ada 3 tempat, yaitu di Dusun Margoyoso 1, Dusun Banjarjo, dan Dusun Pujosari. Besok kita akan kesini lagi bila udah terbentuk ataupun dipola ataupun udah pengecatan. Oke, pokoknya saksikan terus video-video kami, jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Kontrisel. Sahabat Kontrisel, kali ini kami berada di Dusun Banjarjo di Desa Mataram. Desa Mataram dengan logo Kampung Pancasila. Malam ini dengan Mbah Tumar, Atri dengan Mas Sunandar. Malam hari ini lagi sibuk bikin ogoh-ogoh. Ini bentuk dari ogoh-ogoh, mungkin bentuknya ini apa Mbah? Bentuknya orang jongkok. Buto jongkok. Nah ini masih proses untuk bentuk ini
baru berapa persen? Ini ya sekitar 50%. 50%. Jadi masih banyak proses-proses. Nah, untuk lama pembuatan? Lama pembuatan dari pembekalan sampai selesai ya sekitar 2 bulan. 2 bulan. Tuh. Tapi mungkin di Dusun Banjarjo ini karena Prada itu kalau siang itu sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di sini pekerjaannya malam hari ya, Mbah? Malam hari, paling enggak dari jam 7 sampai jam 11 paling enggak. Mas Atri ini Ya. sebagai ketua Prada, Pradanya ketua Prada di Pekon Mataram, Pon Mataram. mendorong rekan-rekan semua untuk menyemangati terus membantu membuat ogoh-ogoh. Nah, Sobat Rizal, kita geser sedikit ini Boleh. dengan Mas Nandar ini yang sebagai desainer, Eca-ecae. desainer. Untuk pembuatan yang bentuk seperti ini, budget Tak terbatas sih, karena kalau dibicarakan budget nggak bisa minimal dan maksimal, tergantung kebutuhan. dan gotong royong. Betul, seperti itu. Mas Nandar ini konsepnya gimana nih, Mas? Nah, gini konsep di sini kalau ogoh-ogoh ini kita konsepnya minimalisir pengeluaran. Minimalisir. Ya, karena kita semua itu pure dari koran, 99% dari koran, dari bahan bekas. Busa sendiri itu cuma paling 10%. Itu kalau yang lain dari bambu, itu kan bisa diambil dari lingkungan sekitar. Terus buat pondasi itu besi. Nah, ini kalau ini masih pengerjaan masih sekitaran 50%. 50%. Jadi Ya. untuk sahabat kontrak ternyata nggak segampang yang kita tonton, nggak segampang yang kita lihat waktu diarak. Untuk karakter jenis ogoh-ogoh ini bagaimana, Mas? Kalau karakternya ini kita bikin seperti orang jongkok, ngelihat ke depan sesuatu, ke depannya ada apa gitu. Kalau ini cuma abstrak sih, kalau badan dan lain-lain cuma abstrak, cuma ungkapan dari si pembikinnya aja, pelampiasan pembuatannya ini. Pelampiasan. Mbah, untuk pembuatan ogoh-ogoh ini untuk para Prada ini hanya sekelompok atau seluruh Prada yang ada di Dusun Banjarjo? Untuk pembuatan ini, jadi untuk membuat ogoh-ogoh, karena di sini di Pekon Mataram ini ada 3 banjar, Pak. Ada 3 banjar, yang satu Banjar Timur, Banjar Tengah, dan Banjar Barat. Di sini terbentuk di Banjar Tengah. Kesepakatan dari Prada semua ini dengan adanya pembuatan ogoh-ogoh ini, yang jelas satu harus semangat, dan 2 yang namanya membikin ogoh-ogoh itu pasti jerbasuki mobio atau kon memerlukan dana. Nah, dana tersebut dipungut dari umat yang ada di Banjar Tengah ini, dan dari Prada juga ada, terus donatur juga ada. Karena mohon maaf tidak sedikit dana, kalau dibilang dana dari awal sampai selesai nanti itu juga banyak memerlukan dana, tapi ya tidak dibatasin harus sekian juta ataupun sekian ribu untuk dari awal sampai akhir jadi ogoh-ogohnya. Jadi yang pertama adalah kesemangatan dari Prada, orang tua hanya mendukung dan mensupport apa kemauan Prada. Kalau masalah kegotong royongan itu yang pertama ya kompak, dan setiap sore itu dengan adanya kekompakan dan disertai ke orang tua yang sangat mendukung dan orang tua sangat menyupport dengan adanya kopi, dengan adanya kue. Nah, itu menjadikan kesemangatan semua Prada ataupun orang tua yang ada di sekitar. Jadi mungkin dengan adanya kesemangatan ini, mudah-mudahan untuk proses pembuatan ogoh-ogoh ini paling sekitar tengah bulan lagi sudah jadi, harapan kita. Dan kesemangatan seluruh Prada yang ada di
Banjar Tengah ini yang diketuai oleh Pak Nandar dengan adanya proses pembuatan ogoh-ogoh tersebut. Mungkin itu. Nah, untuk Ketua Prada ini, Ya, saya sendiri. ya ini pernah nggak ogoh-ogoh ini difestivalkan? Kalau festival itu di sini karena melingkup keterbatasan apa namanya umat Hindu, jadi kita cuman membuat itu untuk rangkaian Hari Raya Nyepi. Jadi setiap Hari Raya Nyepi itu kita membuat ogoh-ogoh. Jadi di dalam rangkaian Hari Raya Nyepi itu ada simbolis dari Buto Kale. Jadi kita tidak ada festival. Untuk lingkup kabupaten pernah ataupun undangan khusus untuk ogoh-ogoh? Kalau dari kabupaten kita pernah bikin itu, dapat undangan, terus disuruh bikin, katanya bikin ogoh-ogoh, terus kita dibawa ke acara tersebut. Itu acara di ulang tahun Pring Sewu. Jadi kita dari pemuda Prada itu diminta untuk tampilan atau kiriman budaya dari umat Hindu, khususnya di Pekon Mataram ini, mengikuti acara di kabupaten hari ulang tahun Pring Sewu. Sahabat Kontrisel, kali ini malam ini mungkin Prada sudah pada lelah dan kita lanjut untuk sesi berikutnya, mungkin ke 90% atau lebih pemasangan pernak-pernik atau pengecatan. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Kontrisel. Salam satu langit. Oke sahabat Trisel, kita di Margoyoso satu lagi, masih bersama Mas Ari Prada. Proses pembuatannya ini udah berapa minggu atau berapa bulan Mas? Hitungannya udah 3 minggu. Udah 3 mingguan? Udah 3 minggu. Ini udah berapa persen? 80 lah. Udah 80. Tinggal pengecatan aja sama pembuatan aksesoris. Untuk karakternya Karakternya ini buta yang sedang duduk di atas teratai. Buta yang sedang duduk di atas teratai. Ini tinggal pengecatan sama masang Aksesoris dan kepalanya ya. Kepala. Paling tinggal berapa hari lagi nih Mas? Mungkin kalau sama perapian 5 hari lah udah kelar. 5 hari. 5 hari udah kelar. 5 hari lagi. Bentar lagi juga udah mau tiba Hari Raya Nyepi ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti proses pemasangan aksesoris dan yang lainnya ya. Iya. Oke sahabat Trisel, malam ini kita berada di Dusun Banjarjo lagi di proses pembuatan ogoh-ogoh
Masih bersama Mas Nandar. Ini untuk proses malam ini udah berapa persen, Mas? Oke, selamat malam. Ini proses pembikinan ogoh-ogoh udah hampir 70% lah dari 100%. Ini tinggal finishing aja. Finishing, pengecatan, pasang manik-manik dan sebagainya. Nah, ini untuk perwujudan yang kecil. Ini kan ternyata di Dusun Banjarjo ini ada dua. Yang satu buto gede, yang satu ini agak kecil. Ini perwujudannya seperti apa ini? Ini kalau saya imajinasikan sebutannya kalau suwung, jadi suwung semua. Kalau suwung, kalau kosong. Nah itu. Karena ini nggak ada apa-apanya, cuma kain aja. Kain. Jadi untuk kategori pemula. Kategori pemula, anak-anak. Karena ini konsepnya ya dibikin seringan mungkin. Mas Nandar juga menurunkan ilmunya kepada generasi-generasi penerus. Ini tahap belajar untuk kategori anak-anak. Oke Mas Nandar, ini kan posisi ogoh-ogoh, maaf, untuk kepalanya kan ditutup. Karena apa ini Mas? Ya ini menurut kami sih belum waktunya dia muncul sih, makanya ditutup. Nanti takutnya prosesnya belum selesai yang jelas. Ya, masih perlu finishing lagi untuk mukanya. Untuk finish kesempurnaan kira-kira berapa hari lagi? Tergantung pengerjaan ya. Kalau kita kejar ini mungkin 4-5 hari lagi selesai. 4-5 hari selesai. Untuk siap diarak. Ya. Ini diarak di malam apa Mas? Malam 11. Malam 11 Maret. Yang mau menyaksikan secara langsung bisa datang ke Desa Mataram. Yang nggak bisa datang bisa nonton di channel kami, Countrycell. Nah, di teras ada Prada yang lagi sibuk membuat perhiasan untuk perlengkapan ogoh-ogoh. Halo sahabat Trisel, malam hari ini kita berada di Dusun Pujosari, masih di Pekon Mataram, bersama Mas Linggih, Mas Agung. Ini adalah Prada yang ada di Dusun Pujosari yang lagi proses pembuatan ogoh-ogoh. Nah, ini kita akan tanya-tanya masalah seputaran ogoh-ogoh sama Mas Linggih dan Mas Agung. Nah, ini untuk bahan-bahan Mas, bahan-bahan dasar pembuatan ogoh-ogoh. Ini bahan-bahannya kerangka pakai besi Mas. Kerangka pakai besi, terus ini buat badannya pakai bambu, terus di busa dibentuk bentuk badan kayaknya manusia lah, terus dibungkus pakai busa. Busanya kurang lebih 8 mili lah. Nah, terus untuk perwujudan ogoh-ogoh ini, pakai apa, nyonto di ini sih, apa, YouTube lah, di nyonto. Kurang lebihnya namanya ini Gamang Hanamaya. Ya. Maaf, untuk jenis kelamin mungkin apa? Perempuan. Para jenis kelaminnya ini perempuan. Jadi ini Gamang Hanamaya ini dia itu perwujudan wanita. Dia akan muncul ketika dilecehkan. Nah, itulah muncul sosok Gamang namanya ini. Aslinya tangannya 8. Ini karena budgetnya kurang ini, tak bikin tangan 6. Jadi sebenarnya tangan itu ada 8 karena minimnya budget, jadi disingkat ini jadi 6. Dan di sini di kemaluan kan ada ininya, sosok muka, dia bermuka menyeramkan ya, sebagai ini apa, pengganti kemaluan wanita. Jadi kalau dia dilecehkan, dia kan berwujud seperti ini. Nah, ini untuk warna yang oranye, ini dari bahan? Ini pakai clay. Clay itu tanah liat cuman udah kemasan. Bahan dalamnya juga
cuman pakai kawat, bambu sama koran. Terus finishing pakai clay. Nah, untuk tinggi ogoh-ogoh ini Tinggi kurang lebih 4 meter. 4 meter 4 meter cash dari kerangka kerangka. dasar. Iya, nanti kan belum ditambah bambu ya sekitar 4 meter lebih sedikit. Soalnya kan nanti kalau digotong satu bahu kan nambah Lebih tinggi lagi ya. nambah 1,5 meter lagi. Oke Mas, untuk pembuatan ini udah berapa hari? Pembuatan dari awal penebangan bambu itu 1 bulan lebih lah. Ini 1 bulan 1 bulan lebih baru jadi kayak gini. Pekerjaan cuma malam. Soalnya kan Kerja masing-masing. siang kan kerja masing-masing, pribadi masing-masing. Kalau paling cuma malam doang. Jadi di sini para perada itu kerjanya juga malam, sama yang di Dusun Banjarjo. Dusun Banjarjo juga banyak aktivitasnya malam karena kesibukan. Untuk pembuatan ogoh-ogoh dari 0 sampai selesai ini budget yang dibutuhkan Kurang lebih ya 5 juta sama konsumsi. Iya 5 juta. Itu bambu udah dari umat. Bambu dari umat dikasih lah, tinggal nebang secukupnya. Jadi itu sahabat Risel, salah satu dari kerukunan kegotong royongan, apalagi ini untuk proses penyambutan Hari Raya Nyepi ya. Iya. Karena kita kan selama ini taunya ogoh-ogoh itu hanya diarak. Iya. Tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Ini untuk kategori ini sampai malam ini udah berapa persen? Ini baru paling 60%. Soalnya masih nempel koran. Nempel koran. Kalau udah nempel koran, lanjut tisu, di finishing tisu, Ya. terus lanjut langsung cat. Pakai manik-manik setelah cat apa sebelum cat? Manik-manik. Ya. Manik-manik itu terakhir, finishing terakhir. Finishing terakhir manik-manik. Sama bikin kotak di bawah ini kan ada kotaknya nanti. Kotak yang nanti buat di panggul, buat Iya. diarak. Nah, sahabat Risel, ini adalah Mas Agung selaku tuan rumah atau yang berketempatan untuk pembuatan ogoh-ogoh. Nah, Mas, di sini kan proses pembuatannya itu malam hari. Itu merasa atau terganggu atau malah senang, ada teman atau gimana? Nah, seharusnya Swastiastu. Ya, kalau saya pribadi ini karena sifat gotong royongan, karena umat, buat perseduluran, kekerabatan biar lebih erat. Kalau saya ya seneng-seneng aja sih. Nggak ada apa namanya keluh yang gimana gitu ya. Keluh kesah. Alhamdulillah juga para perada ataupun para umat Hindu yang di sini luar biasa untuk gotong royongannya ya. Di sini juga saya melihat bahwa ada teh, kopi, dan kue. Ini dari pribadi atau dari Ini umat? dari masyarakat, dari umat, tapi kita gilir. Tiap satu malam itu dijatah kurang lebih 2 sampai 3 rumah jatahnya ke sini. Paling dia cuman dikasih kok suruh ngirim kopi, gula, sama kue. Dan selebihnya itu dari rombongan ogoh-ogoh sendiri, misal ada kekurangan apa gitu. Nah, untuk Dusun Pujosari ini pernah nggak membuat ogoh-ogoh ini difestivalkan? Karena kemarin kan saya tanya juga di Dusun Banjarjo, waktu itu hanya untuk menyambut hari ulang tahun Pringsewu. Kalau di sini udah pernah belum? Di Pujosari belum. Jadi Maksudnya di Kabupaten Pringsewu belum? jadi di sini para umat Hindu ataupun para perada membuat ini hanya untuk proses penyambutan Hari Raya Nyepi. Sahabat Risel, proses pembuatan ini baru 60% ya? Iya. 60%. Nah, setelah jadi nanti ini untuk proses pengaraan rutenya. Rutenya itu biasanya ini sekarang udah ada prosedurnya. Untuk ritual ogoh-ogoh itu untuk mencaru siang hari jam 12 tet. Jam 12 tet itu mencaru, terus kelilingnya itu sandiakala atau maghrib. Terus kita arak di kampung dulu, satu banjar per banjar. Dusun. Nah, Pujosari ngarak ke Pujosari dulu, baru kalau udah kontekan ini. Ya. Nanti ketemu di Banjarjo, di Banjar Tengah. Nanti Banjarjo kumpul di sana, dari Mataram juga ke Banjarjo.
Habis itu gantian dari Banjarjo ke Mataram. Udah atraksi di situ, muter-muter. Habis itu udah pulang lagi ke Banjar masing-masing untuk di pembakaran. Jadi sahabat Trisel, ini nanti sebelum kita ke arak yang pokok dari Dusun Pujosari diarak ke Dusun Pujosari, begitu juga dengan Banjarjo diarak juga di Banjarjo, dan juga di Dusun Margoyoso diarak. Nanti ada satu titik di Banjarjo. Banjarjo dulu, Banjarjo. Ya, jadi di Banjarjo nanti ada atraksi, terus bareng-bareng diarak lagi ke Margoyoso. Setelah itu kita pulang masing-masing ke Banjar, proses pembakaran. Iya. Ritual terakhir. Sahabat Trisel, ikuti terus proses pembuatan ogoh-ogoh yang ada di Desa Mataram, dan nantikan juga video selanjutnya di proses pengaraan atau di puncak acara. Subscribe, like, komen, dan share di channel Trisel. Salam satu langit. Halo sahabat Trisel, kita di Margoyoso 1 lagi, masih di proses pembuatan ogoh-ogoh. Ditemani sama Bayan Andri Setiawan dan sama Mas Ari Prada. Untuk proses hari ini sudah nyampe mana Mas Ari pembuatan ogoh-ogohnya? Nah, pembuatan pemasangan tapel dan pengelasan sedikit, sama penambahan untuk aksesoris seperti gelang, kalung, ya penambahan. Mungkin untuk finishing lebihnya di hari Minggu mungkin akan dirampungkan ya tepatnya, soalnya ini waktunya mepet banget. Sudah mendekati hari raya Nyepi ya. Ya. Acara-acara lainnya padat banget pokoknya acaranya. Untuk hari ini dikerjakan berapa orang Mas Ari? 3 orang. 3 orang. Kalau besok mungkin semua Prada wajib datang untuk menyelesaikan. Hari besok ya? Ya, Minggu. Hari Minggu. Jadi nanti hari Minggu besok sebelum malam hari hanya Prada semua ngumpul ya untuk persiapan pengarakannya. Oke, untuk Bapak Kadus, Bapak Andri Setiawan, untuk persiapannya seperti apa nih Pak? Nanti untuk di malam pengarahannya, dari segi keamanan. Keamanan. Ya. Ya, terima kasih
Untuk segi keamanan untuk arahan ogoh-ogoh, kami khususnya pemuda Margoyoso 1 sama Prisma dan Rismawati telah berkoordinasi untuk mengamankan acara ogoh-ogoh. Khusus pemuda udah mempersiapkan kantong-kantong parkir dan mempersiapkan tempat untuk arah-arahan ogoh-ogoh. Mungkin itu persiapan kami. Untuk Margoyoso 1 itu udah siap, dibantu sama dusun-dusun lain. Udah kompak semua. Udah ya, kompak semua. Ya, mudah-mudahan nanti di acara puncak nggak ada halangan Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan cuaca cerah. Cerah. Itu yang diharapin ya Mas Ari. Ya. Dan acara berjalan lancar. Yo, kalau mau menonton acara ogoh-ogoh di malam 11 dimulai habis Isya di Desa Mataram. Ya. Mataram Bersatu. Oke, buat sahabat Trisel, mungkin untuk proses pembuatan ogoh-ogoh kita cukup sampai di sini. Dan untuk video selanjutnya kita ketemu lagi di proses pengarahan ogoh-ogoh, atraksi, dan di acara puncaknya proses pembakaran Pak ya. 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 Buat sahabat Trisel yang mau menyaksikan langsung acara puncak ogoh-ogoh bisa datang di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo di malam 11 ya. Ya. Di malam 11 bulan Maret. Yang tidak bisa hadir bisa tonton di channel kami, di channel YouTube Trisel. Subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam satu langit.